Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lilis Robiatul Awaliyah, mahasiswi Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Ekonomi semester 5. Di video ini saya akan menjelaskan materi terkhusus untuk sekolah menengah pertama atau SMP. Kenapa saya membuat video ini? Karena di tengah-tengah pandemik seperti sekarang ini, semua pembelajaran dilakukan secara online, baik itu yang sedang menempuh sekolah dasar, SMP, SMA, ataupun di perkuliahan, bahkan sampai TK. Akan tetapi di video kali ini terkhusus untuk kelas 8 dengan tema pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, kenapa kita harus belajar pluralisme? Salah satu tujuannya yaitu untuk mengarahkan kita agar lebih mudah memberikan toleransi terhadap adanya perbedaan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, selain itu, agar kita tidak mudah terpengaruh dengan adanya konfrontasi oleh media massa atau media yang lainnya, dan juga sebagai pondasi atau dasar dari adanya persatuan dan kesatuan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, di sini ada maksud dari pluralisme. Maksud dari kita belajar pluralisme itu di sini salah satunya untuk membangkitkan sifat saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, dan juga dapat mengembangkan kultur, tradisi, dan kepercayaan yang diyakini oleh masing-masing individu. Juga meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia. Latar belakang di sini tentunya adik-adik harus tahu bahwa negara Indonesia ini merupakan sebuah negara yang terdiri dari beraneka ragam masyarakat, suku bangsa, etnis atau kelompok sosial, kepercayaan, agama, dan kebudayaan yang berbeda-beda dari daerah satu dengan daerah yang lainnya. Dengan demikian, beraneka ragamnya masyarakat dan budaya itu sudah tentunya setiap masing-masing individu itu mempunyai keinginan yang berbeda-beda, dan juga orang-orang dari daerah yang berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda. Nah, struktur sosialnya juga berbeda, bahkan sampai karakternya juga berbeda, memiliki pandangan yang berbeda dengan cara berpikir dalam menghadapi hidup dengan masalah mereka sendiri. Nah, dan hal tersebut itu memungkinkan besar akan menimbulkan konflik dan kepercayaan yang hanya berlandaskan emosi di antara individu masyarakat. Apalagi kondisi penduduk Indonesia yang sangat mudah terpengaruh oleh suatu informasi tanpa mau mengkaji lebih dalam. Untuk itu diperlukan paham pluralisme. Nah, di sini pentingnya adik-adik harus belajar dan memahami apa sih itu pluralisme. Di sini adik-adik harus tahu apa sih itu pluralisme. Nah, pluralisme ini merupakan suatu paham atas keberagaman untuk dapat hidup secara toleran di tengah-tengah masyarakat. Nah, dan masyarakat di sini merupakan masyarakat majemuk, baik secara budaya, agama, politik, bahasa, dan lain sebagainya. Pluralitas juga disebut dengan pluralisme. Di sini pembahasan yang akan dibahas terkait keragaman masyarakat Indonesia, dan di sini ada dua keragaman yang akan dibahas di video kali ini. Yang pertama ada keragaman agama, dan yang kedua ada keragaman budaya. Nah, di sini yang pertama keragaman agama. Di sini terkait keragaman agama, tentunya kalian menemukan berbagai macam agama di lingkungan tempat kalian tinggal. Nah, dan kalian juga pasti pernah melihat agama-agama yang lain yang sedang melakukan upacara keagamaan. Nah, di sini pastinya kalian pernah menemukan berbagai macam agama di lingkungan kalian. Nah, di sini kalian jangan pernah merasa heran dengan agama-agama yang lainnya. Mereka mempunyai caranya tersendiri, dan mereka itu pun mempunyai berbagai macam perbedaan. Hal ini wajar karena setiap agama itu memiliki tuntutan dalam melaksanakan ibadahnya. Di sini yang pertama terkait keragaman agama. Kalau kita bicara keragaman agama, tentunya kalian pernah menemukan berbagai macam agama di lingkungan tempat tinggal kalian, dan pastinya juga kalian pernah melihat orang lain atau agama yang lain yang sedang melaksanakan upacara keagamaan, dan kalian juga di saat melihat agama lain melakukan upacara keagamaannya pasti melihat perbedaan-perbedaan, tidak seperti yang kita
lakukan gitu. Nah, hal ini wajar karena setiap agama itu memiliki tuntutan dalam melaksanakan persembahannya atau upacara keagamaannya. Nah, dan setiap agama juga memiliki tuntutan cara persembahan yang berbeda. Nah, di sini kalian perlu mengetahui bagaimana setiap umat itu beragama memiliki tempat ibadah dan melaksanakan kegiatan upacara keagamaan atau persembahannya. Nah, kenapa sih kita itu perlu memahami berbagai kegiatan ibadah selain agama yang kita anut? Nah, ini sangat penting. Tujuannya agar dalam diri kita itu tumbuh sikap saling memahami dan menghargai atau disebut dengan saling toleransi. Nah, yang pertama di sini ada agama Islam. Agama Islam ini merupakan agama dengan pemeluk terbanyak di Indonesia dengan jumlah 87,2% pada tahun 2010. Nah, Islam ini mulai masuk ke Nusantara pada awal abad ke-8 Masehi melalui pedagang Arab, dan juga melalui Wali Songo. Umat Islam itu memiliki hari besar yang dirayakan setiap tahunnya seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan juga Hari Jumat. Hari Jumat pun merupakan hari yang penting dalam agama Islam karena pada hari Jumat umat Islam yang laki-lakinya itu melaksanakan sholat berjamaah atau sholat Jumat di masjid. Nah, selain itu, umat Islam juga memiliki beberapa hari penting yang selalu diperingati seperti Hari Raya Tahun Hijrah atau Hari Raya Tahun Baru. Nah, dan juga ini hari kelahiran Nabi atau disebut dengan Hari Maulid, dan yang di sini Hari Nuzulul Quran atau diturunkannya wahyu Allah. Nah, selanjutnya di sini ada agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan ini merupakan agama yang berkembang di Indonesia pada masa kolonial Belanda atau pada saat VOC sekitar abad ke-16, dan pada abad ke-20 Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke berbagai wilayah di Indonesia seperti di wilayah Barat Papua, di wilayah Sumatera Utara dan Jawa. Nah, selanjutnya di sini ada agama Kristen Katolik. Nah, ada pendapat yang menyatakan bahwa agama Kristen Katolik itu telah masuk ke Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara sekitar abad ke-8. Namun pendapat tersebut belum didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Nah, sedangkan bukti yang paling kuat kedatangan agama Kristen Katolik bersamaan dengan penjajahan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Nah, dan Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis, dilanjut dengan kedatangan bangsa Spanyol. Nah, salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Kristen Katolik Roman di Indonesia yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Di agama Kristen Katolik juga ada hari raya yang selalu diperingati, yaitu Hari Raya Natal. Nah, dan biasa Hari Raya Natal ini dilaksanakan pada tanggal 25 Desember. Selain itu juga umat Islam memiliki beberapa hari penting yang selalu diperingati. Misalnya di sini ada Hari Raya Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Nah, selanjutnya di sini ada agama Hindu. Nah, di sini agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia itu sejak awal Masehi pada saat mempelajari perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kalian tentunya masih ingat kan kapan agama Hindu dan Buddha itu masuk ke negara Indonesia, dan teori-teori yang mengatakan terkait masuknya agama Hindu dan Buddha, karena itu ada di materi sebelumnya. Nah, dan agama Hindu pun memiliki hari-hari penting yang biasa selalu diperingati. Misalnya ada Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Raya Saraswati. Dan agama Hindu juga kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Nah, tradisi warisan agama dan kebudayaan agama Hindu juga mempengaruhi kebudayaan Indonesia yang masih berkembang saat ini. Nah, di situ berarti sampai saat ini bahwa agama Hindu itu sangat mempengaruhi perkembangan sampai saat ini. Mungkin adik-adik yang bisa merasakan halnya apa yang terjadi saat ini, itu masih ada beberapa yang ada dalam agama Hindu.
selanjutnya yaitu agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Nah, dan kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Nah, banyak banget sarjana-sarjana dari Tiongkok dan bangsa Asia Timur yang mempelajari agama Buddha di Sriwijaya. Nah, selanjutnya di sini ada agama Konghucu. Kehadiran Konghucu di Indonesia ini telah berlangsung berabad-abad lamanya. Nah, kalian pasti pernah melihat dan kalian akan menemukan di berbagai wilayah di Indonesia seperti gambar yang telah tertera di atas ini, bahwa ini merupakan tempat peribadahan orang Konghucu atau disebut dengan kelenteng. Nah, dan umat Konghucu ini memiliki berbagai hari penting, tetapi hari yang paling terkenal dan telah menjadi hari libur nasional di Indonesia adalah Hari Raya Imlek. Tentunya adik-adik di rumah pasti merasakan Hari Raya agama Konghucu. Nah, di situ adik-adik pasti pernah merasakan libur sekolah karena ada Hari Raya Imlek. Nah, seperti itu. Hal itu merupakan Hari Raya agama Konghucu. Dan keragaman selanjutnya yaitu keragaman budaya. Di sini keragaman yang kedua yang akan kita bahas terkait keragaman budaya. Sebelum kita ke materi inti, ada apa saja sih keragaman budaya itu? Adik-adik di rumah harus tahu apa sih itu budaya. Nah, budaya ini merupakan suatu cara hidup yang terbentuk dari banyak unsur. Di antaranya ada unsur agama, politik, adat istiadat, bahasa, seni, dan lain-lainnya. Nah, dan berkembang pada sebuah kelompok atau masyarakat. Dan budaya juga itu seringkali dianggap sebagai warisan dari generasi ke generasi dan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang yang cenderung menganggapnya bahwa diwariskan secara genetis. Nah, budaya itu ya. Nah, dengan demikian budaya dapat diartikan hal-hal yang berkaitan dengan akal dan cara hidup manusia yang selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Nah, selain itu, adik-adik juga perlu tahu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan salah satu negara terbesar atau terluas di dunia yang memiliki keadaan geografis yang membenteng dari titik Sabang sampai Merauke. Berdasarkan data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2004 bahwa Indonesia ini memiliki jumlah pulau sebanyak 17.504. Wah, banyak banget ya adik-adik ya. Nah, secara langsung tidak langsung berdampak pada keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh setiap daerah. Indonesia ini juga terkenal sebagai negara yang memiliki kebudayaan yang bermacam-macam dan memiliki keunikan sendiri di setiap budayanya. Nah, dan etnosentrisme yang dimiliki setiap kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lainnya juga berbeda-beda menurut cara pandang atau kata kelompok masyarakatnya itu tersebut. Adapun macam-macam budaya di Indonesia, yang pertama yaitu rumah adat. Nah, rasanya kita pasti sering mendengar ya tentang rumah adat, tapi tahukah kalian apa itu rumah adat? Nah, rumah adat ini adalah salah satu bentuk kebudayaan Indonesia yang lahir dari seni bangunan atau arsitektur dan biasanya memiliki ciri khas khusus tergantung pada daerah asalnya. Nah, dan bentuk budayaan satu ini digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Dan tahukah kamu bahwa rumah adat yang ada di setiap daerah itu merupakan representasi dari pada kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas suku ataupun masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ada pakaian adat atau pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional juga ini merupakan salah satu dari banyaknya kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, karena selain ciri khas dari setiap daerah, pakaian adat juga dapat mempresentasikan karakter ataupun prinsip dari suku atau masyarakat daerah tertentu. Nah, dan Indonesia juga memiliki banyak sekali pakaian adat yang ada di setiap daerahnya. Bahkan ada beberapa daerah yang memiliki lebih dari satu jenis pakaian adat. Ada juga dari banyaknya macam budaya, di sini ada upacara adat. Nah, upacara adat di sini merupakan salah satu cara untuk mengenang dan mengenal sejarah suatu suku atau masyarakat melalui upacara. Nah, arti dari upacara di sini merupakan serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat
ada aturan tertentu yang berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Nah, istilah upacara adat di sini itu memiliki arti yang ini salah satu cara menelusuri jejak sejarah masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara. Nah, salah satu contoh upacara yang dimaksud yaitu ada upacara penguburan, upacara perkawinan, upacara labuhan, upacara camas pusaka, dan masih banyak lagi upacara-upacara yang lainnya. Nah, dan ada juga salah satu dari macam budaya di Indonesia yaitu seni tari tradisional. Nah, seni tari juga ini mempunyai berbagai macam jenis yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Nah, secara umumnya pengertian seni tari ini merupakan suatu gerak ritmis yang dapat menghadirkan karakter manusia saat mereka bertindak. Nah, jenis-jenis tari sangatlah banyak. Salah satunya ialah seni tari tradisional. Ia lahir sebagai buah pemikiran dan juga pengaplikasian nilai-nilai kepercayaan masyarakat setempat. Contohnya di sini ada seni tari tradisional, seni tari piring dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, dan banyak sekali tari-tari tradisional dari berbagai macam daerah. Yang terakhir ada bahasa daerah. Nah, bahasa daerah juga ini merupakan sebuah kebudayaan. Nah, bahasa daerah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan pada suatu daerah kecil, negara bagian ataupun provinsi. Nah, adapun fungsi dari bahasa daerah ini sebagai identitas suatu kelompok masyarakat. Nah, dan jumlah bahasa daerah di Indonesia itu sebanyak 652 bahasa. Mungkin sampai sini dulu saja ya adik-adik ya. Insya Allah di lain kesempatan kita jumpa kembali dengan video berikutnya. Nah, di sini saya akan mengambil kesimpulan dari apa yang sudah dibahas di video kali ini, yaitu ada dua keragaman yang sudah dibahas. Yang pertama, keragaman agama, dan yang kedua, keragaman budaya. Nah, di mana keragaman agama di Indonesia itu ada 6 jenis keragaman agama. Yang pertama ada agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, adapun macam-macam budaya yang sudah tadi kita bahas, yaitu pakaian adat, terus rumah adat, tari tradisional, bahasa, dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.